Pernah nggak sih Anda merasa kayak terjebak gitu dalam pusaran informasi kesehatan? Hari ini kita disuruh makan ini, besoknya dilarang. Kita cemas soal polusi, tapi di sisi lain juga harus kerja sampai larut. Rasanya kayak perang tanpa henti melawan tubuh kita sendiri. Tapi gimana kalau kerangka untuk menyelesaikan semua masalah ini, masalah yang terasa sangat modern ini, sebenarnya sudah ada sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu? Selamat datang kembali, hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Kita akan coba bedah sejumlah sumber yang melihat tantangan kesehatan fisik modern, mulai dari obesitas sampai krisis tidur, lewat kacamata Al-Quran. Misi kita bukan untuk berkhotbah ya, tapi lebih untuk menggali prinsip-prinsip holistik yang mungkin selama ini terlewat. Kita coba jawab, bisakah kita sehat sendirian tanpa memperbaiki hubungan kita dengan sekitar? Oke, mari kita mulai bedah ini. Kita mulai dari yang paling dekat sama kita setiap hari, piring makan. Penyakit gaya hidup kayak diabetes, masalah jantung, itu kan kayaknya udah jadi epidemi global ya. Sumber kita ini menunjukkan akarnya seringkali ada di dua hal. Apa yang kita makan dan seberapa banyak kita makan. Tepat sekali. Dan yang menarik dari sumber ini, pendekatannya itu bukan sekedar daftar hitam haram dan daftar putih halal. Ada satu lapisan lagi yang lebih dalam, yaitu konsep toyib. Toyib, oke, apa bedanya dengan halal? Nah, kalau halal, itu kan artinya diizinkan ya. Tapi toyib itu berarti sesuatu yang bukan cuma diizinkan, tapi juga baik, murni, berkualitas, dan menyehatkan. Jadi standarnya itu dinaikkan. Bukan lagi cuma soal boleh atau enggak, tapi soal apakah ini benar-benar memberikan kebaikan untuk tubuh saya. Oke, toyib, murni, dan baik. Saya paham konsepnya. Tapi di dunia sekarang, dengan semua makanan olahan, rantai pasok yang rumit, label nutrisi yang membingungkan, bukankah ini jadi hampir mustahil ya untuk diterapkan? Itu pertanyaan yang sangat relevan. Tentu ini tantangan. Tapi inti dari toyib, menurut analisis sumber kita, bukan soal mencapai kesempurnaan 100%, tapi lebih ke menumbuhkan kesadaran, mindfulness. Kesadaran. Betul. Ini ajakan untuk berhenti sejenak dan bertanya, makanan ini datang dari mana? Apa dampaknya buat tubuhku? Ini mengubah cara kita makan dari sekedar aktivitas mekanis jadi sebuah tindakan sadar untuk menutrisi diri. Coba kita dengarkan ayat yang jadi landasannya di surat Al-Maidah ayat 88. Bunyinya begini. Wakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Terjemahannya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Penekanan pada halal sekaligus baik atau thayyib itu kuncinya. Jadi ini lebih soal niat dan kesadarannya, bukan melulu soal label organik. Oke, menarik. Nah, selain memilih yang baik, gimana dengan porsinya? Karena kan makanan paling sehat sekalipun, kalau kita makannya 3 ember, ya tetap aja nggak sehat kan? Anda menyentuh jantung masalahnya. Al-Quran memperkenalkan konsep yang sangat kuat, israf. Israf. Ya, yang artinya berlebihan atau melampaui batas. Ini bukan cuma soal etika makan, tapi menurut sumber kita, ini adalah prinsip pencegahan penyakit primer. Prinsip wakulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Ini jadi pengingat yang lembut tapi konstan untuk menahan naluri dasar kita yang ingin mengambil lebih dari yang kita butuhkan. Moderasi itu fondasi dari tubuh yang seimbang. Oke, jadi pertahanan dari dalam itu memilih yang toyib dan menghindari israf. Tapi gimana dengan serangan dari luar? Polusi udara, mikroplastik di air, pestisida. Rasanya kita kayak kehilangan kendali atas kesehatan kita sendiri karena lingkungan kita udah sakit. Nah, disinilah perspektifnya jadi jauh lebih luas. Sumber kita mengidentifikasi kerusakan lingkungan ini dengan istilah fasad. Fasad, oke. Kerusakan ya? Betul, kerusakan. Dan yang paling penting dari konsep ini adalah Al-Quran secara eksplisit bilang kalau fasad ini bukan takdir atau kejadian acak. Ini adalah akibat langsung dari perbuatan tangan manusia. Ada hubungan sebab akibat yang jelas. Itu konsep yang kuat. Ini mengingatkan saya pada istilah ekonomi modern soal eksternalitas negatif. Misalnya, pabrik buang limbah ke sungai buat menekan biaya. Keuntungan buat pabrik, tapi biaya kesehatannya ditanggung masyarakat. Kayaknya teks kuno ini sudah mendeskripsikan masalah inti ekologi ribuan tahun lalu. Analogi yang sangat tepat. Dan yang lebih dalam lagi dari sumber ini adalah bagaimana ia menghubungkan dua konsep yang baru kita bahas. Israf di tingkat individu,
konsumsi berlebihan di piring kita, itu adalah mikrokosmos dari fasad di tingkat kolektif. Oh, jadi polanya sama ya, cuma beda skala? Persis. Pola pikir mengambil lebih dari yang kita butuhkan, kalau dilakukan oleh jutaan orang, ya manifestasinya jadi polusi, deforestasi, dan lainnya. Coba kita simak surah Ar-Rum, ayat 41. Dzaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Wow, frasa agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka itu terdengar seperti feedback loop, lingkaran umpan balik. Kita yang menciptakan masalahnya, dan kita juga yang merasakan konsekuensinya langsung pada kesehatan kita. Tepat sekali. Ini bukan tentang menakut-nakuti, tapi tentang sebuah mekanisme alamiah. Krisis pernafasan akibat polusi adalah cerminan dari emisi kolektif kita. Ini mengajak kita untuk introspeksi. Berbicara soal lingkaran umpan balik dan tindakan kolektif, nggak ada yang lebih gamblang dari pengalaman pandemi COVID-19. Itu benar-benar menunjukkan betapa kesehatan satu orang di satu tempat bisa mempengaruhi kesehatan seluruh planet dalam hitungan minggu. Konsep kita semua terhubung jadi sangat nyata. Betul. Dan prinsip saling ketergantungan itu, ditambah dengan nilai universal nyawa manusia, sudah tertanam begitu kuat dalam sumber-sumber ini. Perspektifnya jelas, kesehatan seorang individu itu nggak bisa dipisahkan dari kesehatan komunitasnya. Tunggu, itu kan skalanya luar biasa besar ya. Jadi tindakan kecil kayak pakai masker waktu sakit atau sekedar cuci tangan, itu dilihat bukan cuma sebagai perlindungan diri, tapi punya bobot etis sebesar itu. Tepat, itulah implikasinya. Mari kita lihat kutipan kuncinya dari surah Al-Maidah, ayat 32. Bagian terpentingnya berbunyi, "Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Terjemahannya, dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Seakan-akan memelihara kehidupan semua manusia. Betul, ini mengubah paradigma. Tindakan sederhana menjaga kebersihan atau ikut protokol kesehatan saat ada wabah, itu bukan lagi soal kepatuhan pada aturan. Itu jadi sebuah tanggung jawab komunal yang paling fundamental. Anda menjaga tetangga Anda seolah-olah Anda sedang menjaga seluruh dunia. Ide tentang tanggung jawab kolektif itu sangat kuat, tapi jujur, kadang bisa terasa melelahkan juga ya. Ini membuat saya berpikir, kalau kita tarik fokusnya kembali dari skala global ke rumah kita masing-masing, bahkan ke kamar tidur kita, apa prinsip-prinsip ini masih berlaku untuk pertempuran kesehatan paling pribadi yang dihadapi banyak dari kita? Sekedar untuk bisa tidur nyenyak. Pertanyaan yang bagus sekali. Karena jawabannya adalah iya, dan mungkin dengan cara yang paling puitis. Gaya hidup modern, dengan budaya kerja non-stop, dan paparan layar biru yang tak ada habisnya, telah menciptakan apa yang disebut para ahli sebagai krisis istirahat. Kita lupa, tubuh kita punya ritme. Nah, sumber kita secara eksplisit menetapkan bahwa ada desain alamiah dalam pergantian siang dan malam. Malam itu punya fungsi spesifik. Dan apa fungsi spesifiknya menurut sumber ini? Al-Quran menggambarkannya dengan metafora yang indah dalam surah Al-Furqan ayat 47. Malam digambarkan sebagai libas, artinya pakaian. Pakaian? Maksudnya gimana itu? Coba kita pikirkan fungsi pakaian. Pakaian itu kan memberi kita ketenangan, perlindungan, menutupi kita dari dunia luar. Metafora ini menyeratkan bahwa malam adalah waktu bagi jiwa dan raga untuk terlindungi dari hiruk-pikuk siang hari. Ini memungkinkan tubuh untuk masuk ke kondisi yang disebut subat, yang artinya istirahat total, terputus dari kesibukan. Ayat lengkapnya berbunyi, "Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'alan nahara nusyura." Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Luar biasa bagaimana sains modern sekarang memvalidasi metafora ini. Pakaian kegelapan itu memicu otak kita memproduksi melatonin, hormon yang memulai tidur dalam yang restoratif.
Jadi, saat kita menyalakan ponsel di tengah malam untuk scrolling media sosial tanpa henti, kita seakan-akan sedang menelanjangi diri kita dari perlindungan malam itu dan mengganggu proses pemulihan alami tubuh. Persis. Sumber analisis kita juga menyoroti bahwa gangguan terhadap pola alami ini, apalagi melalui distraksi yang nggak berguna, yang dalam terminologi lain disebut lahwa, secara signifikan bisa mengikis kualitas hidup. Jadi, menghormati malam sebagai waktu istirahat itu bagian fundamental dari menjaga kesehatan fisik. Apa yang kita dapatkan di sini? Setelah melihat dari pola makan, lingkungan, kesehatan komunal, sampai pola tidur, pendekatan dari sumber-sumber ini terhadap kesehatan fisik ternyata sangat terintegrasi ya. Ini tentang konsumsi yang sadar dengan prinsip toyib, moderasi untuk menghindari israf, menjaga lingkungan dari fasad karena itu akan kembali pada kita, memikul tanggung jawab kolektif, dan terakhir, menghormati ritme biologis alami tubuh kita. Tepat. Kalau ditalik benang merahnya, ini semua adalah panggilan untuk kembali ke gaya hidup yang proporsional dan penuh kesadaran. Sebuah mindful lifestyle. Ini bukan tentang diet ekstrim atau tren kesehatan sesaat, melainkan tentang membangun fondasi kebiasaan yang seimbang dan berkelanjutan. Ini pengingat bahwa kita nggak bisa cuma fokus memperbaiki satu aspek sambil mengabaikan yang lain. Kesehatan kita adalah sebuah ekosistem. Sumber-sumber yang kita bedah hari ini berfokus pada apa yang masuk ke dalam tubuh dan bagaimana kita berinteraksi dengan bumi. Ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Jika prinsip-prinsip yang sama, keseimbangan, kualitas, kesadaran, dan tanggung jawab komunal diterapkan secara konsisten, tidak hanya pada kesehatan fisik, tapi juga pada kesehatan mental dan emosional kita, perubahan fundamental seperti apa yang mungkin akan kita saksikan dalam masyarakat kita?